warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Yunisa Rumi dari kelompok 4 Angkatan 3 Latsar CPNS Kemendikbud. Kebetulan di samping kanan saya sudah ada Bapak Rahmat Agung Puang Paruka sebagai narasumber yang akan nanti saya wawancarai. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Fisip yang insya Allah akan menemani kita pada hari ini. Bagaimana kabar dengan Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, mengenai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, hari ini saya mau bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap hukum yang ada di Indonesia ini? Itu dari segi mana nih, cara pandangnya? Bisa dari segi pendidikan. Jadi kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan, khususnya bagaimana hukum di Indonesia, sebenarnya kalau kita tarik lurus dari Undang-Undang Dasar, hukum di Indonesia ini ibarat kayu yang tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Jadi terkadang ada oknum-oknum para pejabat-pejabat yang mengerti tentang hukum malah memainkan hukum sendiri. Itu pandangan saya. Berarti banyak isu-isu yang atau masalah yang terkait ada di pendidikan ini ya Pak saat ini. Iya. Terkait masalah, salah satunya terkait masalah korupsi ya Pak. Iya. Kan banyak bahkan di bidang pendidikan itu sendiri sudah banyak yang pimpinan-pimpinan yang melakukan korupsi. Bagaimana pendapat Bapak ke depannya pendidikan ini akan maksudnya perkembangannya bagaimana? Kalau saya begini, jadi itu kalau bicara tentang pendidikan, bagaimana ada seorang pejabat yang korupsi di dalamnya, harusnya ada bentuk kebijakan yang lahir dari kementerian itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kita di bawah ada di atas kita sekarang, kita di bawah undang-undang itu kan. Harusnya dari Mas Menteri sendiri, Pak Mas Nadiem Makarim, harusnya membuat suatu produk kebijakan yang bisa membuat aturan. Jadi ketika ada pejabat yang menyelewengkan jabatannya lantas melakukan money laundering, harus diberikan ancaman yang paling rendah lah, mengembalikan uang itu. Itu dari saya. Itu ya, paling penting yang mengembalikan dana Dana yang sudah dimilikinya dia. ya. Oh iya. Saya CPNS Latsar Angkatan Ketiga Kelompok 4. Di sini saya akan bersama-sama dengan salah satu mahasiswi untuk melakukan wawancara interview terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Tema yang kami ambil hari ini yaitu tentang terkait korupsi. Terkait dengan tema kita hari ini yaitu terkait korupsi dari pandangan wawasan kebangsaan dan bela negara ini, yang ada beberapa pertanyaan yang nanti Bapak akan tanyakan kepada Rina ya terkait dengan tema korupsi hari ini. Ya, yang pertama kita langsung saja, Bapak ingin tahu pandangan Rina ya terhadap korupsi yang ada di Indonesia itu seperti apa? Wawasan kebangsaan itu menurut saya sifat menjiwai seseorang terhadap kebangsaan ini sendiri, seperti menghargai semangat para pejuang, mengikuti upacara-upacara pada hari pahlawan, seperti itu. Berarti itu pandangan Ari terkait dengan wawasan kebangsaan seperti itu ya? Iya. Itu terkait dengan wawasan kebangsaan. Kalau terkait bela negara, yang Ari tahu seperti apa penjelasan kalau bela negara? Kalau bela negara sendiri ya Pak, kalau bela negara itu sikap kita terhadap mencintai tanah air itu seperti apa? Ya contohnya seperti memberikan edukasi kepada masyarakat setempat. Kalau yang pernah saya lakukan itu memberikan edukasi kepada adik-adik anak sekolah dasar di wilayah pesisir tentang pelestarian lingkungan. Itu yang pernah dilakukan ya? Iya Pak. Sebagai mahasiswa pada saat praktikum ya, atau kegiatan-kegiatan lingkungan yang mana melestarikan
edukasi untuk kelestarian lingkungan untuk anak pesisir. Iya benar Pak. Kita kembali ke tema yang tadi terkait dengan korupsi. Nah, kalau terkait dengan korupsi ini, apa pandangan Adi terkait korupsi? Kalau menurut pandangan saya sendiri, korupsi itu kegiatan ke arah negatif ya Pak. Itu kegiatan ilegal atau mencuri uang, tapi itu secara ilegal. Jadi itu perbuatan yang tidak baik Pak. Oh, itu menurut Adi Iya. perbuatan yang tidak baik. Iya, Pak. Sebagai mahasiswa berarti pandangannya korupsi itu suatu kegiatan yang tidak baik, yang sifatnya tidak menguntungkan dan juga berbawa dampak negatif. Iya Pak. Ya, mungkin terkait dengan pandangan hukum di Indonesia ini. Nah, pandangan terkait hukum, Adi tahu tentang hukum ya? Iya. Hukum kita di Indonesia ini untuk apa berkaitan dengan pandangan hukum di Indonesia ini untuk cara pandang korupsi itu yang Adi tahu seperti apa? Apakah trennya tinggi atau trennya rendah untuk kita punya negara Indonesia ini terkait dengan pandangan hukum? Kalau menurut saya sendiri, pandangan hukum di Indonesia masih terbilang bagaimana ya? Masih terbilang pilih kasih. Ada sistem pilih kasihnya di dalamnya. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika orang itu mempunyai uang banyak, dia akan tetap menang sekalipun dia salah. Itu pun sebaliknya. Ketika orang itu tidak mempunyai uang, walaupun dia benar, dia akan tetap jadi salah. Oh, iya, jadi berarti masih pilih kasih ya? Iya Pak. Mana yang banyak kasus ya? Benar. Dalam perkara penanganan korupsi. Ya, berikut terkait dengan bagaimana pandangan Adit di bidang pendidikan, utamanya di kampus ya, terkait dengan masalah korupsi yang sangat meraknya. Ya, itu pandangan di korupsi di dunia pendidikan yang Adit tahu seperti apa? Korupsi di dunia pendidikan ya. Kalau di dunia pendidikan sebaiknya mata kuliah pendidikan anti korupsi atau mata pelajaran anti korupsi itu lebih ditekankan lagi. Bahkan dijadikan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Kalau menurut saya begitu. Lagi ya, dewan ya, Iya, Pak. pandangan tentang korupsi. Iya. Dengan mendalami mata kuliah itu masuk satunya jiwa untuk mencintai tanah air terutama. Itu ada. Itu ada. Dan hal-hal negatif terkait dengan korupsi. Ya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan hukum dan juga perkembangan korupsi yang ada di Indonesia di dunia pendidikan, yang mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak untuk kepada Adik Rina, bagaimana membangun sikap untuk terkait dengan anti korupsi sendiri, sikap apa yang harus diambil? Sikap sih itu harus diajar dari sejak dini sih Pak. Untuk sikap, peran orang tua dan peran pendidikan itu sangat penting untuk membentuk anaknya itu loh Pak. Jadi dari sejak dini diajar untuk menghindari sikap membohongi atau pembohong Pak. Karena sikap pembohong itu akan mendorong dia untuk melakukan korupsi itu sendiri Pak. Jadi sejak dini diajarkan kepada anak-anak agar tidak melakukan penipuan atau melakukan pembohongan dari kecil Pak. Oke. Jadi itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait korupsi yang apa Bapak sudah tanyakan. Yang mungkin yang selanjutnya ya, terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan tadi yang Bapak sudah tanyakan, mungkin Bapak dapat menarik kesimpulan mana Adik Rina tadi sudah banyak menjelaskan terkait dengan bahwa kebangsaan dan juga bela negara dan tema kita hari ini yaitu korupsi. Sehingga di sini yang dapat saya ambil untuk makna dari rasa bela negara dan juga kawasan kebangsaan dan juga tema kita hari ini yaitu korupsi, yang mana korupsi dapat direkomendasikan untuk mana kita harus melihat. Baik, sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan kita pada hari ini terkait dengan tema korupsi, di mana mahasiswa sendiri dia tadi lebih banyak menegaskan bahwa mahasiswa pada intinya menentang terkait dengan adanya tindakan korupsi yang ada di yang lagi maraknya di Indonesia, dan juga yang berkaitan di dunia pendidikan tadi sudah disampaikan bahwa dengan mendalami ilmu pendidikan terkait dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, sehingga dari situ bisa menanamkan sikap untuk
mahasiswa sendiri bisa lebih menjaga dan juga lebih mengutamakan kepentingan bangsa untuk menjauhkan dari adanya maraknya korupsi di Indonesia. Dan juga rekomendasi yang dapat saya ambil dan dapat saya simpulkan bahwa kita untuk menjauhkan diri dari korupsi, kita harus lebih dekat dengan Tuhan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk bagaimana kita menghindari budaya korupsi ini. Dan sehingga yang terakhir yang saya dapat ambil yaitu lebih mengutamakan kesadaran diri kita untuk bagaimana bisa menjauh dari hal terkait dengan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muktamar Rumakapa. Saya peserta pelatihan dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Hari ini dalam rangka melaksanakan tugas pembuatan dokumen video wawancara dengan narasumber yang berkaitan tentang dengan topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, hari ini saya ditemani oleh Pak Salman. Pak Salman ini beliau adalah seorang guru yang bekerja di salah satu sekolah di Kota Merauke di Papua Selatan. Nah, terima kasih Pak Salman sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi. Ini topiknya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Misalnya, kalau dari pengamatan kita kan situasi sosial, situasi politik, situasi budaya kita, kan kita negara kesatuan yang dibentuk dari beragam perbedaan. Nah, banyak kasus terjadinya konflik, kekacauan sipil, itu banyak diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan itu, Pak Salman. Nah, kalau Pak Salman merespon yang kayak begitu gimana, Pak Salman? Tentang perbedaan-perbedaan yang merusak, mengganggu kesatuan bangsa Indonesia. Ya, baik, terima kasih Pak Tamar terkait dengan pertanyaan Pak Tamar tadi menyangkut isu-isu terkini ya yang akhir-akhir ini yang banyak menyebabkan terjadinya disintegrasi. Yeah. Saya sebagai guru melihat fenomena yang seperti itu tidak terlepas dari arus informasi yang berkembang saat ini dan banyaknya paham-paham maupun informasi-informasi yang beredar luas, dan disinilah pentingnya pendidikan yang bisa menangkal penyebab terjadinya pemahaman-pemahaman yang menyebabkan generasi masa kini meningkat ego sektoralnya, sehingga kalau pendapat saya pribadi sih itu tidak terlepas dari arus perkembangan masa kini. Nah, kalau mengenai wawasan kebangsaan ini kan tentang sejarah juga, Pak ya. Iya. Sejarah juga kita mengenal tokoh-tokoh kemerdekaan, Iya. kita memahami cerita perjalanan Iya. Republik ini dibentuk. Nah, itu menurut Pak Salman penting, dan bagaimana caranya Pak Salman tanamkan ke anak-anak misalnya, minimal dari keluarga. Keluarga. Menurut saya kan begini, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang sebenarnya, bagaimana cara melihat bangsa kita kan begitu. Kalau barangkali Pak Tamar tadi menanyakan bagaimana cara menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak khususnya di dalam keluarga kan begitu. Ya, kalau yang saya terapkan kepada keluarga saya adalah khususnya di lingkup terkecil, saya memperkenalkan bahwasanya kita ini beragam begitu. Bangsa ini dibentuk beragam. Ada Batak, ada Jawa dan lain sebagainya. Dan saya sebagai penganut agama Islam itu sebetulnya di dalam asli Islam sendiri itu diajarkan kan begitu, bahwasanya kamu diciptakan berbeda-beda agar kamu saling mengenal. Artinya tidak ada sebenarnya perbedaan agama dengan bangsa dan negara. Dan iya, justru sekarang kan yang sering dibenturkan adalah agama dengan negara gitu. Padahal tidak. Hubul waton minal iman gitu. Bahwasanya negara itu itu salah satu bagian dari iman begitu. Nah, itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Berarti Pak Salman kayaknya dari PBNU, Pak ya? Iya, betul. Dari NU. Oh iya, Pak. Terkait tentang itu, Pak. Paham kebangsaan. Nah, ini mungkin yang terakhir pertanyaan soal upaya bela negara lah.
Kalau menurut Pak Salman apa langkah-langkah yang hal-hal yang paling kecil lah yang bisa kita lakukan Iya. sebagai bagian dari upaya kita membela negara? Iya, bela negara itu kan kalau kita kembali ke konsep bela negara, sebenarnya kan dulu mungkin kalau bela negara adalah bagaimana mempertahankan bangsa dan negara gitu dari agresi, dari penjajahan bangsa lain. Kayaklah kalau di masa sekarang kan era yang milenial kan begitu. Bagaimana kira-kira bentuk bela negara yang terkecil? Kalau menurut saya salah satu bentuk bela negara yang paling terkecil adalah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Itu adalah bentuk bela negara. Contoh ya, sepeda motor kita bayar pajak gitu. Itu paling sederhana, salah satu bentuk bela negara. Itu paling terkecil gitu. Atau apa namanya, mengikuti tata aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu salah satu cara kita untuk bela negara di luar bentuk-bentuk yang lebih besar ya, mungkin ketika ada isu-isu terorisme, isu-isu narkoba dan lain sebagainya. Tetapi yang paling kecil adalah di tingkat keluarga mungkin ya, mentaati segala aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Itu salah satu bentuk bela negara kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak Salman sudah berbagi. Demikian wawancara saya dengan Pak Salman, salah seorang guru di Kota Merauke ini. Nah, dari hasil wawancara ini yang dapat saya simpulkan adalah dua hal. Yang pertama tentang bagaimana penanaman wawasan kebangsaan kita kepada semua orang, khususnya membangun pemahaman kebangsaan itu dari lingkup yang paling terkecil, dari rumah, menanamkan ke mereka tentang tokoh-tokoh kemerdekaan, cerita tentang bagaimana negara ini dibentuk dan seterusnya. Kemudian hal kedua yang menjadi kesimpulan saya diskusi dengan Pak Salman, yaitu tentang upaya bela negara. Bahkan upaya bela negara yang paling kecil bisa kita lakukan adalah jika punya kendaraan bermotor ya bayar pajak. Itu salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan, mulai dari hal yang paling kecil. Nah, demikian diskusi saya, wawancara saya dengan Pak Salman. Terima kasih. Saya Muktamar Umar Kapa. Akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.